Nah, penyebab hipertensi sendiri itu ada banyak bapak-bapak ibu-ibu. Nah, untuk yang pertama itu ada stres. Nah, jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu, untuk yang banyak pikiran, mulai sekarang dilonggarkan pikirannya biar nggak stres gitu. Terus yang kedua yaitu keturunan atau genetik keluarga. Jadi biasanya kalau misalkan bapak ibunya jenengan memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu 160% itu terkena hipertensi kayak gitu. Terus konsumsi garam, nah ini yang susah dihindari, garam, micin, itu kan susah dihindari. Kita mengurangi aja. Jadi untuk konsumsi garam rendah natrium dan sodium. Jadi contohnya garam Himalaya, garam gitu. Terus yang selanjutnya yaitu usia. Nah, Bapak Ibu-ibu, usia dari 60 tahun itu biasanya 60% bisa terkena hipertensi dengan beberapa penyebab di atas juga kayak stres, terus mengkonsumsi banyak garam kayak gitu. Jadi kita harus menjaga pola makan, menjaga pola hidup agar terhindar dari hipertensi. Terus jenis kelamin bapak ibu-ibu, nah laki-laki yang subur itu biasanya lebih rentan terkena hipertensi dibandingkan perempuan. Tapi sedangkan perempuan yang menopause itu biasanya lebih cepat terkena hipertensi karena ada di dalam tubuh itu hormon estrogennya udah berkurang, jadinya perempuan menopause itu biasanya cepat terkena hipertensi seperti itu. Gejalanya apa aja? Biasanya sakit kepala atau nyeri kepala. Biasanya bapak ibu kalau yang tekanan darahnya tinggi pasti tenggoroknya pegel badan. Jadi pasti pusing, terus tenggoroknya berat kayak gitu toh. Ya, yang kedua yaitu rasa sakit di dada atau sesak. Jadi kayak sesak napas, terus ada jantungnya berdebar, jadi deg-degan, terus isinya cuma gelisah, kemerungsung kayak gitu biasanya. Kalau hipertensi ciri-cirinya kalau tekanan darahnya tinggi, itu ada gelisah dan cemas, terus pandangan matanya biasanya kabur. Jadi kalau melihat kayak gitu biasanya blur matanya. Terus merasa mudah lelah, biasanya ada juga yang cepat ngantuk bapak ibu-ibu. Biasanya kalau tekanan darah itu cepat ngantuk, cepat capek. Terus yang selanjutnya yaitu jantung berdebar. Ini nyambung sama yang sesak napas itu, dada terasa sakit, jantung berdebar, sesak napas kayak gitu. Biasanya itu penyebabnya itu biasanya cemas, gelisah, kemerungsung, mau apa-apa deg-degan kayak gitu biasanya. Terus bisa ada yang sampai mual. Mual itu biasanya tekanan darahnya yang sudah sampai 140 lebih, 160 lebih, itu biasanya sampai mual muntah seperti itu. Nah, sekarang di akupuntur. Sebelumnya saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, ada yang tahu akupuntur enggak? Ada yang sudah tahu? Tusuk jarum, benar. Jadi akupuntur itu terapi tradisional Cina, ibu-ibu bapak-bapak dari Cina, menggunakan teknik penusukan jarum. Nah, jarumnya itu kecil-kecil bapak-bapak ibu-ibu seperti ini. Nah, itu nanti ditusukkan ke tubuh, itu nanti ditinggal, dan kita biasanya ada alat penunjang juga yaitu namanya elektrostimulator. Itu biasanya untuk mengaliri listrik. Jadi kayak biasanya dari bapak-bapak ibu-ibu yang fisioterapi itu alatnya sama. Tapi kalau fisioterapi kan hanya ditempel, sedangkan aku di
biasanya saya kasih inframerah atau sinar penghangat. Biasanya saya juga kasih itu. Jadi di akupuntur dikasih aliran listrik dan dikasih penghangat biasanya itu. Tapi untuk kasus hipertensi ini, untuk inframerah saya biasanya tidak menggunakan karena hipertensi kalau di medis Cina itu biasanya itu sifatnya panas. Jadi kalau misalkan dikasih inframerah yang sifatnya panas jadi panas tambah panas nanti gitu. Nah, untuk titik-titik akupuntur itu saya jelaskan sih Bapak Ibu. Saya kenalkan, siapa tahu habis ini ada yang mau tusuk jarum, itu nanti ada kita tusuk bagian sini di tangan, di tengah-tengah telunjuk dan jempol. Di sini, ini untuk kasus hipertensi ada beberapa titik. Yang pertama di sini. Terus selanjutnya ada di siku. Di sini. Nanti kita melakukan penusukan di sini juga. Ini kalau bahasa Cinanya kunci. Terus yang ketiga itu ada di bawah dengkul Bapak Ibu. Jadi di bawah dengkul itu juga ditusuk. Kalau bahasa Cinanya namanya cusanli. Susah deh. Nah, selanjutnya yaitu ini titik yang paling efektif untuk tekanan darah tinggi itu di antara jempol sama telunjuk kaki di tengah-tengahnya. Itu selain ditusuk titik akupuntur, kita juga bisa memijat memutar. Jadi tidak harus ditusuk akupuntur, kita juga namanya akupresur. Jadi pemijatan memutar pada titik-titik area akupuntur. Gitu. Jadi untuk tekanan darah itu efektif sekali untuk titik ini. Ini pasti saya pakai titik ini. Tapi kalau ditusuk akupuntur paling sakit di sini. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu tuh paling takut ditusuk di sini. Terus yang terakhir yaitu ada titik di kepala. Nah, namanya pahui. Itu di ubun-ubun. Ya, ditusuk di ubun-ubun. Ini biasanya untuk menenangkan, terus mengurangi stres kayak gitu. Ini nanti efeknya biasanya ngantuk gitu. Kan mungkin bapak ibu-ibu pasti tanya, akupuntur nanti efeknya apa toh Mbak? Nah, setelah akupuntur biasanya efeknya itu ngantuk bapak ibu-ibu. Tenang, relax deh. Terus nanti kalau biasanya yang pertama kali akupuntur biasanya kemeng-kemeng agak jarem. Nah itu biasanya bapak ibu-ibu jadi panik, kok malah tambah kemeng, tambah jarem. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu biasanya 1 hari sampai 2 hari aja biasanya. Paling banter itu 3 hari. Itu nanti habis itu insya Allah bisa sembuh. Terus biasanya ada seperti memar biru setelah penusukan akupuntur. Itu peradangan kecil, itu enggak usah panik. Biasanya saya menyarankan untuk memberi kompres dingin. Jadi bukan kompres panas, tapi kompres dingin bapak ibu-ibu. Karena itu terjadi peradangan kecil. Dari bapak ibu-ibu ada yang mau ditanyakan boten niki tentang akupuntur kasus hipertensi? Kalau biayanya itu untuk umum itu 70.000. Kalau ada kartu BPJS-nya 60.000. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang penasaran akupuntur nopo? Kalau setelah di akupuntur itu biasanya kita menstabilkan ibu. Jadi nggak langsung turun 120, 110 gitu aja. Jadi kita menstabilkan. Nah, akupuntur ini juga harus rutin bapak ibu. Jadi bukan sulap, bukan sihir deh. Jadi kita biasanya efektifnya terapi itu 6
Itu 1 minggu itu biasanya 1 kali terapi atau 2 kali terapi. J. 1 minggu 2 kali atau 1 kali J boleh. Itu biasanya 6 kali sampai 12 kali. Tapi kalau misalkan terapi keempat sudah badannya enak, nggak usah terapi lagi, nggak apa-apa gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya minta pripun? Untuk akupuntur wajah bisa, untuk kecantikan, mengencangkan. Biasanya kan ibu-ibu yang mengeluhkan sudah keriput. Nah itu biasanya untuk mengencangkan biar awet muda itu bisa. Tapi memang harus rutin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk kasus-kasus yang lain juga bisa, untuk nyeri, untuk vertigo biasanya banyak, untuk dengkul itu juga bisa Bapak Ibu-ibu. Untuk boyong itu juga bisa. Memang kebanyakan biasanya kalau lansia itu biasanya kasus-kasus nyeri kayak lutut, terus pinggang, punggung kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nanti saya mau minta 3 orang untuk maju ke depan untuk merasakan penusukan akupuntur. Ada yang kersa Bapak Ibu? Monggo Ibu, 3 orang maju ke depan. Monggo maju ke depan Bapak Ibu. Di sini Bu, jajar dulu. Nggak usah bawa. Iya, berdiri aja. 3 orang J. Monggo. Nah, perkenalan dulu J niki Pak. J, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati serta senang. Perlu kami sampaikan, kami ditugaskan untuk perkenalan. Nama saya Mujio. Saya berusaha di Sayung kedua. Bapak Muji akan mencoba akupuntur teman-teman. Bapak Ibu. Niki selanjutnya Ibu sinten niki? Nama saya Bu Sri Hartini, Pak. Selanjutnya Ibu sinten? Nama saya Ibu Tami Darmawati dari Sayuran Kartusuro. Ini sekarang langsung saja J, saya tusuk di bagian tangan saja yang terjangkau di sini. Itu saja Bapak Ibu di sini.
Jarum? Cari-cari. Iya, biasanya jadi kayak geringgingen gitu, nje, kayak nyetrum, nje. Itu biasanya didiamkan 15 menit, tapi kalau misalkan sekarang kan buat sampel aja, nanti dicabut nggak apa-apa, nje. Mungkin sepertinya bahwa ibu-ibu sudah pada capek, saya tutup aja untuk presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.